Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mengulas uji kompetensi 2. Ya, mengulas uji kompetensi 2. Uji kompetensi 2 sebelum kalian mengerjakan soal uji kompetensi 2. Kita mulai dengan soal nomor 1. Di antara senyawa sifat-sifat berikut yang termasuk sifat dari larutan urea. Jadi kalian di tes pemahaman mengenai sifat-sifat dari larutan urea. Apakah urea itu merupakan elektrolit kuat, lemah, ataukah non-elektrolit? Jika demikian, bagaimana derajat ionisasinya? Apakah ia terionisasi sebagian atau sempurna atau tidak terionisasi? Apakah lelehannya dapat menghantarkan listrik? Nah, dan begitu seterusnya ya. Yang kedua, ion-ion yang berperan dalam larutan kalsium perklorat ya. Ini kalsiumnya. Nah, Ibu beri tanda ini kalsiumnya, ini adalah perkloratnya. Nah, kenapa perkloratnya ada 2 di dalam kurung? Nah, coba kalian cari tahu ya. Ini ya. Nah, ini kalsiumnya Ca, kloratnya perklorat ClO4. Nah, lihat nih. Ini sama Ca2+, 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 Ca2+. Yang berbeda jumlah ionnya. Kemudian ion perklorat sama ClO4-, ClO4-, ClO4-. Yang beda ini berarti ada sesuatu dengan angka 2 di belakang tanda kurung. Lanjut nomor 3. Di antara senyawa berikut yang terionisasi sebagian dan larutannya. Berarti kalian harus tahu dari 5 ini mana yang bersifat atau mana yang terionisasi sebagian. Apakah yang terionisasi sebagian itu merupakan elektrolit kuat, ataukah elektrolit lemah, ataukah non-elektrolit. Nah, begitu ya. Selanjutnya nomor 4. Padatan natrium hidroksida tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini terjadi karena, nah ingat, syarat suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Itu syaratnya ada 3, apa saja? Nah, baru insya Allah bisa kalian menjawabnya. Oke, lanjut nomor 5. Di antara beberapa senyawa berikut, senyawa yang seluruhnya terurai menjadi ion. Kata kunci adalah kata seluruhnya. Ya, kok kata seluruh itu sinonimnya, persamaan katanya apa? Ya, nanti kalian tahu. Yang namanya terurai menjadi ion itu hanya ada 3. Terurai sempurna, terurai sebagian, atau tidak terurai sama sekali. Dapat dah jawabannya ya. Lanjut nomor 6. Anissa ingin menguji pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik larutan. Jika tersedia beberapa larutan berikut, pasangan larutan yang harus diuji Anissa adalah. Nah, perhatikan. Tujuan dari Anissa adalah menguji pengaruh jumlah ion. Jumlah ionnya berarti jenis larutannya harus sama, kemudian reaksi ionisasinya harus sama. Nah, apanya yang berbeda? Ya, jumlah ion kalian sudah tahu dengan M. M itu molar. Kalau 1 molar berarti 1 mol zat dalam 1 liter larutan. Sementara 1 mol itu jumlahnya adalah 6,002 kali 10 pangkat 23 partikel atau biji ya. Atau gampangnya ya berapa nih nanti deh ya.
Nah, ini ada 1 molar, ada yang 0,1 molar, ada yang sama kalium klorida, magnesium klorida, magnesium klorida, kalium klorida. Nah, yang mana ya? Nomor 7. Pernyataan yang benar mengenai elektrolisis larutan HCl adalah. Nah, ini sudah dibahas di contoh cara larutan elektrolit menghantarkan listrik. Kita membahas larutan asam klorida. Jadi silahkan dicek lagi materi yang itu. Nomor 8. Apabila larutan berikut memiliki konsentrasi yang sama, larutan yang mampu menyalakan lampu paling terang, berarti yang daya hantar listriknya paling apa kalau lampunya paling terang? Nah, berarti kalian lagi-lagi ditanya yang mana? Apakah lampu paling terang itu merupakan fenomena yang dihasilkan oleh larutan elektrolit lemah, kuat, ataukah non-elektrolit? Jika kalian sudah tahu, maka kalian pasti harus mencari mana contoh dari contoh larutan yang dimaksud pada pilihan. Nomor 9. Jika larutan berikut memiliki konsentrasi yang sama, larutan asam iodida memiliki daya hantar listrik lebih lemah dibandingkan larutan. Nah, cek asam iodida itu termasuk apakah memiliki daya hantar listrik yang bagaimana. Nah, berarti kalian tinggal cari ini ya, mana yang dimaksud. Kalau ini lebih lemah, berarti harus cari yang lebih kuat dari asam iodida. Cek lagi tabel larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit untuk menjawab ini. Dan pastikan kalian tahu nama-nama senyawa ini, rumus kimianya bagaimana. Nomor 10. Pada uji daya hantar listrik, pernyataan yang benar mengenai elektrolisis larutan CuCl2. Cu itu adalah tembaga, Cl itu klor. Ada duanya, berarti ini adalah tembaga 2 klorida. Oke. Untuk tata nama kita akan bahas di bab ketiga ya. Oke. Nah, untuk menjawab ini kalian harus bisa membuat reaksi ionisasi dan juga memahami cara larutan elektrolit menghantarkan listrik. Bisa jawab insya Allah kalau keduanya dikuasai. Berikutnya yang jawaban singkat. Nomor 1, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena sudah tahu jawabannya. Ada ya, ada 3 syaratnya. Yang kedua, dalam Ca kalsium, NO3 itu nitrat. Jadi dalam larutan kalsium nitrat, ion-ion yang berperan menghantarkan listrik yaitu, nah ini belajar reaksi ionisasi. Sudah ada di video yang Ibu upload. Nomor 3, daya hantar listrik larutan Li, litium OH hidroksida. Daya hantar listrik larutan litium hidroksida lebih apa dibandingkan larutan Fe itu besi, OH itu hidroksida. Besi hidroksidanya ada tanda ada dalam kurung dan ada angka 3-nya, berarti ini adalah besi 3 hidroksida. Nah, jadi daya hantar listrik larutan litium hidroksida itu lebih bagaimana dibandingkan larutan besi 3 hidroksida. Lanjut nomor 4. Pada uji daya hantar listrik lelehan natrium klorida, ion natrium bergerak kemana, sedangkan ion klorida bergerak kemana? Ini lihat lagi pada cara larutan elektrolit menghantarkan listrik. Nomor 5, teori yang menyatakan bahwa larutan elektrolit terionisasi dalam air sehingga mampu menghantarkan arus listrik dikemukakan oleh siapa? Ada di bagian depan dari cara larutan elektrolit menghantarkan listrik.
Nomor 1, tuliskan spesi kimia yang menyebabkan larutan-larutan berikut dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini sudah ada tadi Ibu sebut di video reaksi ionisasi. Jadi amonium itu rumusnya bagaimana, nitrat bagaimana, itu sudah ada. Natrium klorat. Nah, natrium klorat. Oke, Ibu beri ini deh ya. Amonium nitrat NH4 NO3. Natrium klorida Na+, maaf, NaClO3. Strontium hidroksida, rumus kimianya strontium Sr, hidroksida itu OH, strontium golongan 2A berarti ya, berarti OH 2 SROH 2 kali. Nah, bisa deh kalian buat reaksi ionisasinya ya dari nomor 1. Nomor 2, Ratna melarutkan senyawa-senyawa natrium bromida C6H12O6 ini glukosa, HClOOH metanol dalam air. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi dalam pelarutan tersebut. Reaksinya ya, jadi harus cari tahu mana yang terurai, mana yang tidak, mana yang terionisasi, mana yang tidak dari 3 ini. Lihat di tabel lagi. Kemudian kelompokkan ketiga larutan tersebut berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya. Ada di tabel insyaallah. Nomor 3, perhatikan data di bawah ini. Urutkan larutan tersebut berdasarkan daya hantar listriknya dari yang paling kuat. Nah, kalian pikirkan mana yang mengandung 3 syarat larutan menghantarkan listrik. Ada 3 syaratnya, ada di paling depan ya. Kemudian perkirakan mana yang paling, kalau yang paling kuat berarti mengandung apa, paling bagaimana. Nah, lihat di situ di bagian depan dari jenis-jenis larutan elektrolit. Nomor 4, aki digunakan sebagai penyimpan energi listrik yang digunakan dalam mobil, lampu, dan alat listrik lainnya. Jelaskan alasan larutan asam sulfat dipakai sebagai larutan pengisi aki. Nah, tentu jawabannya tidak jauh-jauh dari apa yang kita bahas pada larutan elektrolit dan non-elektrolit ini. Selanjutnya, nomor 5. Berikut ilustrasi suatu percobaan untuk mengetahui daya hantar listrik 2 jenis campuran. Ada asam nitrat dalam air untuk yang P dan asam nitrat dalam metil benzena pada larutan Q. Percobaan mana yang dapat menyebabkan lampu menyala? Jelaskan ya. Nah, ini ada di syarat larutan dapat menghantarkan listrik. Dipikirkan ini dan dikombinasikan dengan pengetahuan kalian mengenai cara larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Oke, pengarahan Ibu terhadap atau pada uji kompetensi 2 sampai di sini mudah-mudahan membantu kalian menjawab soal yang dimaksud. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.